Selamat pagi, siang, dan malam kepada Pak Yofta Christian sebagai dosen pembimbing dari mata kuliah Machine Learning. Kami hari ini kelompok merah akan mempresentasikan tentang UTS Machine Learning. Kelompok merah kami terdiri dari 1 Kiki Vanessa, 2 Tri Susanti, saya Manuel Budiman, saya Steven Salim, dan Audrey Saujana. Hal pertama yang akan kami bahas adalah UMKM dan data, yaitu hubungan antar data yang dipilih dengan UMKM. Kami memilih rumah makan Pondok Sambal yang merupakan sebuah rumah makan yang berdiri dari sejak akhir tahun 2019, menyediakan makanan sambal yang bagi perhatian pengunjung dengan masakan-masakan khas Nusantara. Kemudian Pondok Sambal juga memiliki dine-in serta online order Kota Batam. Pondok Sambal juga menjual makanan dan minuman melalui GoFood ataupun GrabFood. Pondok Sambal beroperasi dari hari Senin hingga Sabtu dari pukul 11 siang hingga 9 malam. Dan alamat dari Pondok Sambal adalah di Jalan Ngonten nomor 3, di Pangkara, Taman Baloi, Kota Batam. Selanjutnya adalah data yang dipilih. Data yang dipilih untuk kami gunakan adalah review restoran yang meliputi penilaian rasa, sambal, keramaian, kenyamanan, pelayanan, dan sentimen. Untuk data rasa makanan yaitu enak, netra, atau tidak, rasa sambal enak, netra, atau tidak, keramaian ramai, netra, atau tidak, kenyamanan nyaman, netra, atau tidak, dan pelayanan baik, netra, atau buruk, sehingga hasil output yang kami harapkan adalah dapat memprediksi sentimen dari konsumen positif atau negatif. Dengan demikian, implementasi machine learning pada analisis review ini diharapkan dapat membantu mitra UMKM dalam mengevaluasi kualitas rumah makan. Analisis sentimen review ini diharapkan dapat menjadikan mitra UMKM kami sebuah rumah makan berkualitas tinggi dan pada akhirnya meningkatkan brand mitra UMKM kami sendiri. Baik, selanjutnya adalah coding dan result. Dari pemeriksaan tahapan dalam pengumpulan data kami lakukan adalah pertama observasi ke UMKM kami sendiri yaitu Pondok Sambal dan melakukan wawancara, dan kami juga mengambil review reference melalui Zomato, Traveloka, dan juga Google Review. Tiga adalah description of parameter, dan kami akan menggunakan 3 macam algoritma yaitu naive Bayes, SVM, dan juga decision tree, dan melihat data kami cocok untuk algoritma yang mana. Kami langsung ke codingnya saja. Pertama, kami mengimport library kami seperti Panda dan Skylern. Lalu kami juga memasukkan CSV data kami setelah kami kumpulkan sebanyak 1000 data. Turun ke bawah, dan ini adalah sampel daripada dataset kami. Kami mengeluarkan 4, berisi ulasan, rasa, sambal, keramaian, kenyamanan, pelayanan, rating, dan juga sentimen. Kemudian kami melakukan data cleaning, yaitu dengan mendrop kolom yang tidak kami gunakan seperti sentimen, ulasan, dan rating, dan menargetkan hasil daripada mesin learning kami ke dalam sentimen. Hasilnya adalah seperti yang sudah diperhatikan, rasa, sambal, keramaian, kenyamanan, dan pelayanan. Tapi ini masih dalam bentuk angka dan masih ada yang null atau none. Jadi kami menggunakan function input vilna, di mana apabila ada yang null akan diganti menjadi netral. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, kemudian kami membuat label untuk setiap kolomnya menggunakan label encoder, dan kami membuat kolom baru berdasarkan label tersebut untuk melakukan fit transform pada dataset untuk mengubah kata menjadi angka. Oke, bisa dilihat bagus menjadi 0, buruk menjadi 1, dan juga netral menjadi 2. Selanjutnya kami akan mendrop kolom yang menggunakan kata karena kami sudah menggunakan angka. Jadi kami mendrop rasa, sambal, keramaian, kenyamanan, dan pelayanan yang masih menggunakan kata, dan menyisakan yang menggunakan angka saja seperti yang sudah diperlihatkan. Kemudian kami men-split dataset kami menjadi train data dan juga test data, di mana X sebagai input daripada data kami dan Y sebagai targetnya. Di sini kami men-splitnya menjadi test size 0,3 atau 30% daripada dataset kami, yaitu 300 data, dan train set menjadi 700 data, dan kami menggunakan random set 42 karena ini merupakan standar example yang biasa digunakan oleh scikit-learn. Baik, saya akan menjelaskan mengenai SVM. SVM atau Support Vector Machine merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Prinsip SVM ini adalah linear classifier yang artinya mengambil keputusan berdasarkan nilai kombinasi linear dari sifat-sifatnya. Sifat ini disebut nilai fitur yang biasa dinyatakan dalam vektor. Untuk codingnya, pertama kita akan import SVM dari sklearn, kemudian kita akan membangun model atau linear kernel. Kita akan train model menggunakan training set yaitu X-train dan juga Y-train. Kemudian kita akan membuat prediksi dari testing set yang tadi dan menghasilkan X-test. Kemudian kita akan print confusion matrix, di mana confusion matrix adalah pengukuran performa untuk masalah klasifikasi machine learning, di mana keluaran dapat berupa 2 kelas atau lebih.
Kemudian untuk nilainya, untuk precision untuk nilai yang positif yaitu ada 0.81, recall 0.82, F1 score 0.82 dan juga akurasinya 0.82. Kemudian kita masuk ke naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi yang menggunakan metode probabilitas dan statistik yang memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalamannya di masa sebelumnya, sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Ciri utama dari metode ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif dari independensi masing-masing kondisi. Kemudian untuk codingannya kita akan mengimport Gaussian NB dari skala naive Bayes, di mana Gaussian NB ini merupakan penggolongan naive Bayes yang paling sederhana yang berasumsi bahwa data masing-masing label diambil dari distribusi Gaussian yang sederhana. Setelah kita import, kita akan membuat sebuah naive Bayes model Gaussian NB dan juga X-Trend dan juga Y-Trend. Kita membuat decision berdasarkan testing set yaitu X-Test, kemudian kita juga akan print confusion matrix-nya dengan nilai precision untuk hasil positif yaitu 0.84, recall-nya 0.97, F1 score-nya 0.90 dan juga akurasi 0.89. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai decision tree. Jadi decision tree itu adalah metode flowchart yang membentuk struktur pohon, di mana setiap node itu mewakili fitur atribut, cabang mewakili aturan keputusan, dan setiap simpul mewakili hasilnya. Pertama, untuk membuat decision tree kita harus import dulu dari scikit-learn, yaitu import tree dan decision tree classifier. Dari decision tree classifier itu kita akan import kriterion. Di kriterion itu adalah untuk mengukur kualitas pemisahan dan memungkinkan pengguna untuk memilih antara Gini atau entropi. Di sini kami menggunakan entropi karena kami ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat dan detail dengan memperhatikan information gain-nya. Kemudian kami mempelajari datanya, fit yaitu extended Y-trend, dan menggunakan predict untuk memprediksi data tesnya. Hasilnya akan seperti ini confusion matrix-nya, ada 7 data yang salah, kemudian precision yang sekitar 0,95, recall yang 1, F1 score 0,98, dan accuracy 0,98. Ini adalah hasil decision tree-nya. Ada hasil tree untuk kenyamanan. Apabila true berarti akan mengecek apakah sambal true atau false. Kalau true berarti dia akan mengecek lagi apakah sambal benar-benar true. Apabila true berarti sentimen ini adalah positif. Untuk kesimpulan berikut ini adalah hasil uji algoritmanya. Nah, dan dapat lihat bahwa decision tree ini memiliki data akurasi, recall, precision, dan score yang paling besar. Maka dataset kami sangat cocok menggunakan algoritma decision tree. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari presentasi kelompok kami.